Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ketiga. Ayo siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu untuk belajar dari rumah. Selalu semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, di pembelajaran 3 ini kalian akan belajar mengidentifikasi perilaku positif masyarakat, menyampaikan laporan makna proklamasi, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, dan menyampaikan perkiraan proklamasi berdasarkan kata kunci sesuai judul bacaan. Anak-anak, perhatikan gambar pada layarmu. Di sana nampak berbagai macam kegiatan anak-anak di sekolah. Ada yang sedang belajar di lingkungan sekolah, ada yang sedang praktik membuat lampu lalu lintas, dan ada juga yang sedang berdiskusi ataupun belajar secara kelompok. Gambar-gambar tadi merupakan contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang siswa, kita memiliki kewajiban di lingkungan sekolah. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan rumah. Kita harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban di lingkungan rumah dan sekolah. Dengan melaksanakan kewajiban, kita bisa menjadi disiplin. Selain itu, melaksanakan kewajiban akan membuat kehidupan menjadi harmonis. Dan ini dia contoh-contoh kewajiban di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Contoh kewajiban di lingkungan sekolah: menaati peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, memelihara fasilitas yang ada di sekolah, menghormati guru, dan menghargai antar sesama siswa. Sedangkan contoh kewajiban di lingkungan rumah: belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan, serta menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Nah, itu tadi contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan rumah. Kalian harus mempraktikkannya supaya kalian mendapatkan kehidupan yang harmonis di mana saja. Kewajiban-kewajiban yang dilakukan di rumah dan di sekolah juga merupakan perilaku positif memaknai proklamasi kemerdekaan. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Upaya-upaya untuk mengisi kemerdekaan, contohnya belajar dengan giat dan rajin, melestarikan kebudayaan daerah, berbagi permainan dengan teman, menggunakan produk buatan Indonesia, tidak membeda-bedakan teman saat bermain, menjalankan ibadah sesuai agama dengan rajin, mengikuti upacara kemerdekaan dengan khidmat, mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan di lingkungan sekitar. Anak-anak, mari kita simak teks bacaan kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran.
Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Nah, anak-anak, teks bacaan ini dapat kalian temukan pada buku siswa tema 6 pembelajaran ketiga. Bu Arum tidak membacakan semuanya ya. Kalian nanti baca sendiri di buku tema 6, buku siswa tema 6 pembelajaran ketiga. Nah, sekarang kita mengulangi kembali bagaimana cara menemukan kata kunci pada judul teks bacaan dan memperkirakan informasi berdasarkan kata kunci pada judul. Judul teksnya adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kata kunci pada judul itu ada kerukunan, kemudian Kampung Wonorejo, Papua. Berdasarkan judul tersebut, kita menemukan kata kuncinya dan berdasarkan kata kunci pada judul tersebut, kita perkirakan informasi pada teks tersebut adalah warga Kampung Wonorejo hidup rukun meski banyak perbedaan. Nah, kalian sudah semakin paham ya karena kita sudah belajar 3 kali tentang menemukan kata kunci pada judul teks bacaan. Setelah kalian menemukan kata kuncinya, kalian bisa memperkirakan informasinya apa ya dalam teks tersebut. Oke, semoga kalian semakin paham ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian sudah belajar tentang kewajiban di sekolah maupun di masyarakat, kemudian upaya memaknai proklamasi kemerdekaan, dan yang ketiga, kalian sudah belajar memperkirakan informasi bacaan berdasarkan kata kunci pada judul teks bacaan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita dapat belajar bersama di sekolah seperti dulu. Salam hebat, siswa sekolah dasar cerdas berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.